Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan presentasikan tentang listrik statis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabi Syafi'i, absen nomor 1. Saya Aisyah Nausana Mokhtar, nomor absen 3. Saya dari Cari, nomor absen 18. Saya Sari Budama Nawai, absen 34. Saya Muhammad Sultan Diki, absen 27. Yang pertama, bagaimana pengaruh luas antar keping terhadap kapasitansi kapasitor? Jawabannya adalah kapasitansi kapasitor organik lurus dengan luas keping. Biasanya diisi oleh bahan dielektrik atau isolator seperti kertas, kaca, atau plastik yang mempengaruhi kapasitansi. Kapasitansi adalah kapasitas atau banyaknya muatan yang dapat disimpan di dalam kapasitor dan dapat dihitung untuk dielektrik, vakum, atau gerak. Rumusnya adalah C dibagi Q per V atau C sama dengan EP dikali A per D. C sama dengan kapasitansi, satuannya adalah farad. C per V atau farad. E0 adalah permitivitas ruang hampa atau udara, nilainya 8,85 dikali 10 pangkat 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. A adalah luas permukaan keping, satuannya meter kuadrat. D adalah jarak antar keping, satuannya meter. Bagaimana pengaruh luas antar keping terhadap kapasitor? Itu jawabannya yang pertama, kapasitor terus kapasitor adalah komponen elektronik yang dapat menyimpan muatan dari energi listrik yang terbuat dari dua keping konduktor dengan muatan sama besar. Namun Di sini saya akan menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana pengaruh luas antar keping terhadap beda potensial pada kapasitor. Yang dimana jawabannya adalah luas keping kapasitor berbanding terbalik dengan beda potensial pada kapasitor. Artinya, semakin besar luas keping, semakin kecil. Jika kapasitor diisi bahan selain udara, maka efisiensi bahan ditunjukkan dalam konstanta elektrik K dan permitivitas bahan epsilon R secara matematis adalah K sama dengan C aksen per C atau C aksen sama dengan K kali C. Dengan penjelasan K itu sama dengan konstanta dielektrik, C aksen adalah kapasitas kapasitor yang menggunakan dielektrik atau bahan tertentu. C adalah kapasitas kapasitor yang menggunakan elektrik udara. Epsilon R adalah permitivitas relatif bahan atau bisa juga permitivitas udara. Yang keempat itu bagaimana pengaruh jarak antar keping terhadap beda potensial kapasitor, yaitu jarak antar keping kapasitor mempengaruhi beda potensialnya. Jika jarak antar keping
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel. Nah, tabel ini diperoleh dari hasil percobaan yang telah kami lakukan. Kita melakukan 4 kali percobaan, yang mana 4 percobaan ini variabel manipulasinya berbeda-beda. Percobaan yang pertama, kita menggunakan luas permukaan keping untuk variabel manipulasinya, dan permitivitas ruang hampa, jarak antar keping untuk variabel kontrolnya. Variabel responnya kapasitansi. Bisa dilihat sendiri pada tabel. Percobaan pertama ini kapasitornya itu dihubungkan dengan muatan listrik, yaitu baterai. Jadi voltasenya itu sama semua. Dan di sini karena kita menggunakan luas permukaan keping untuk variabel manipulasi, jadi jarak antar kepingnya atau D-nya itu kita tetapin semua. Begitu pula dengan percobaan kedua. Percobaan kedua kita menggunakan jarak antar keping untuk variabel manipulasinya, permitivitas ruang hampa, dan luas permukaan keping untuk variabel kontrolnya. Variabel responnya sama, yaitu kapasitansi. Percobaan ketiga ini kita memutus saluran listrik yang terhubung antara kapasitor dan baterai. Jadi kapasitornya tidak memiliki arus listrik dari baterai. Kita putus, berpengaruh ke voltnya. Voltnya itu berbeda-beda. Di percobaan ketiga ini kita menggunakan luas permukaan keping untuk variabel manipulasinya, dan permitivitas ruang hampa dan jarak antar keping untuk variabel kontrolnya, dan juga variabel responnya adalah kapasitansi dan voltase. Karena voltasenya berubah, kapasitansinya juga berubah. Dan muatan listriknya di percobaan 3 dan 4 ini tidak berubah karena kita putus saluran penghubungnya antara baterai dan kapasitor tersebut. Di percobaan keempat ini kita menggunakan jarak antar keping untuk variabel manipulasinya, sama seperti tadi, permitivitas ruang hampa dan luas permukaan keping untuk variabel kontrolnya. Karena tadi itu yang jadi variabel manipulasi luas permukaan keping, maka di percobaan keempat ini kita menggunakan sebaliknya, tapi variabel responnya tetap sama. Untuk di percobaan keempat ini kapasitansi dan voltase. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari hasil percobaan yang telah kami lakukan adalah kapasitas sebuah kapasitor dipengaruhi oleh ukuran luas keping dan jarak antar kepingnya. Kalau luas kepingnya besar, maka kapasitasnya juga besar. Kalau jarak antar kepingnya kecil, kapasitasnya juga semakin besar. Selain itu, luas keping dan jarak antar keping juga berpengaruh besar pada kecilnya tegangan yang dibutuhkan untuk menyimpan muatan. Jadi, kapasitor bisa menyimpan muatan lebih mudah jika luas keping besar dan jarak antar keping kecil. Selain dipengaruhi oleh luas keping dan jarak antar keping besar, tegangan pada kapasitor juga tergantung apakah kapasitor terhubung ke sumber listrik atau tidak. Sekian, terima kasih. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.